Satu lagi mungkin kalau sebentar Bapak Taslim ada atau saya bisa ambil waktu untuk Bapak Ibu berpartisipasi dalam, nanti saya kasih materi sedikit. Apakah bersedia atau tidak atau sudah lapar? Kalau memang bisa, maka Bapak Ibu ini saya akan ajak untuk proaktif di dalamnya, terjun langsung untuk kegiatan budaya positif. Jadi saya akan membawakan materi, tetapi Bapak Ibu akan terjun langsung juga di dalamnya. Kemudian ada kasus-kasus yang harus dipecahkan. Ini yang lain ada sibuk kemudian. Menuju kesepakatan dulu. Pak Arman coba ke PowerPoint yang paling di luar. Kalau memang Bapak Ibu mau berpartisipasi, maka saya akan lanjut. Kasih X itu Pak Arman. Dan Pak Arman juga akan terjun langsung dengan Pak Arik Sandi tentang budaya positif. Ini dia. Saya akan nanti sebentar membagi kelompok untuk kegiatannya. Makanya saya bilang ini dia akan proaktif. Pak Arman tidak boleh pergi. Jadi dia akan aktif sehingga sebentar nanti untuk kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Saya butuh partisipasi baru. Bagaimana? Apakah saya bisa lanjut? Ya, saya sudah lanjut saja. Ini ada sapaan-sapaan saja. Nah, ini untuk demonstrasi ini tujuan pembelajaran guru dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif dengan membentuk komunitas praktik. Saya itu kemarin sedikit komunitas praktik. Komunitas praktik itu saya bentuk dari beberapa guru mata pelajaran. Beberapa guru mata pelajaran, iya. Jadi saya minta partisipasi sehingga komunitas ini dapat berkembang. Ini tuntutan juga untuk kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak tutup kemungkinan nanti akan berjalan terus dan akan menambah nanti ini prosedur yang di dalamnya. Ya Pak, boleh next. Ya, nah Bapak Ibu, ini untuk pembelajaran saya langsung saja masuk. Terdapat beberapa kesepakatan belajar. Nah, saya mau itu di dalam kelas itu Bapak Ibu nanti contohkan seperti ini. Ya, jadi kesepakatannya itu sebelum masuk dalam pembelajaran itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat.
Itu kesepakatan. Jadi Bapak Ibu nanti terapkan di dalam kelas. Bisa seperti apa sebenarnya kesepakatannya? Ini saya kasih contoh. Sebenarnya harus terjun masing-masing menyampaikan. Untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua itu berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi ini sebagian kalian menerima contoh-contoh dari beberapa adenan ini. Ini ada gambaran untuk wali-wali kelas. Bisa pahami, Bapak Ibu, dan bisa diterapkan di dalam kelas, sehingga proses belajar mengajar itu berjalan. Ketika siswa itu melanggar, ada DP aturan. Ketika berbicara, ada DP aturan. Ya tak? Dan siswa sendiri akan merasa, oh iya, saya tidak melanggar peraturan ini di dalam kelas. Next. Ya Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Ini untuk pertanyaan tematik. Untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bila pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju apa? Setuju. Poin pertama, Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau? Ini pertanyaan tematik. Setuju atau tidak? Ya, iya, terus. Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Berapa yang setuju, yang tidak setuju. Yang berikutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah kalian itu setuju? Ya, toh? Tidak. Yang setuju karena? Setuju tuh. Cuma takut kasih hadiah kan? Yang tidak setuju berarti sebagian ini besar tidak setuju. Ya. Kita lanjut di ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ya, berarti setuju semuanya. 4. Guru berperan sebagai teman terhadap siswa. Setuju. Ya. Nah, ini jawaban dari Bapak Ibu. Sudah? Saya mau bertanya dari sedikit tentang poin pertama tadi, pemberian hukuman. Apa yang tadi setuju mana? Hukuman seperti apa yang harus mendisiplinkan siswa? Kalau saya pada umumnya, hukuman ini berarti diartikan sebagai mungkin kekerasan dan lain-lain kan. Tapi sama halnya dengan apa yang saya lakukan dalam kelas, hukuman yang bersifat kreativitas. Jadi misalnya siapa yang kemudian melanggar aturan disepakati dalam kelas, misalnya aturannya siapa yang kemudian melanggar aturan disepakati, misalnya aturan disepakati siswa khusus di kelas saya siswa terlambat atau siswa dilarang merokok ini dan lain segala macam, aturan-aturan semacam itu dilanggar, maka dikenakan sanksi yang dipilih sendiri oleh siswa. Kemudian yang khususnya untuk kebudayaan atau kebiasaan untuk membayar uang senin dalam kelas, siapa yang tidak melunasi atau siapa yang tidak membayar terlambat membayar, kemudian dikenakan sanksi untuk mendisiplinkan. Misalnya dia membuat pot bunga yang kemudian tidak ada dalam kelas. Ada lagi yang membuat tempat sampah sebagai penanggung jawab tidak membayar atau tunggakan dalam uang sini. Jadi sanksinya itu mendisiplinkan dalam bentuk kreativitas siswa, tidak dalam bentuk kekerasan atau lain-lain. Iya, menarik sekali. Berarti mendisiplinkan siswa dengan hak kreativitas. Nah, Bapak Ibu, ini sebagian besar mewakili untuk pertanyaan tematik. Saya akan lanjut sehingga nanti di akhir kita nanti dapat tahu apa sebenarnya hukum ini, kemudian sampai dengan keempat poin ini mana yang lebih tepat. Ya, Pak Arman boleh next. Budaya positif mewujudkan
merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lanjut, Arman. Konsep inti menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada 6 poin: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Ya, ini nanti saya akan jelaskan sebentar nanti. Parman, go to next. Bapak Ibu, saya harap kerjasamanya dalam bentuk kelompok. Pilih pasangan Anda, silakan. Pasangan Anda, silakan duduk bersama-sama Pak Arman dengan Pak mungkin siapa? Ibu Naomi dengan Ibu Naomi sudah sibuk. Ibu Bernet dengan Ibu Ayu. Silakan rapat. Pak Pando dengan Ibu Priscil. Ibu Naomi standby di tempat. Nah, dengan sini Ibu Bapak, di sini ada coba buka. Tugas dari seorang itu, dengar sini, menggenggam sesuatu di dalam tangan. Kemudian rekannya di sebelah itu membujuk bagaimana cara sehingga rekan ini dapat melepaskan tangannya atau membuka tangannya. Tergantung dari yang di sebelah. Coba buka kan? Sudah? Jadi salah satu tentukan siapa yang mau genggam suatu benda. Ya. Semua ada sesuatu di dalam genggam. Dan ya, yang di sebelahnya itu berupaya sehingga sampai terlepas itu tangan. Jadi segala rayuan itu harus dipergunakan untuk membujuk rekan sehingga melepaskan genggaman itu. Tergantung. Jadi yang menggenggam itu tergantung dia mau lepas atau tidak, terserah dia. Ya, silakan rayuan yang kata-kata apakah Pak Ando saya ini sudah bekerja sama dengan Bapak, bagaimana tolong apa yang ada di genggaman Bapak saya berikan tidak. Jadi berupaya sama dengan yang laki-laki, sama dengan yang perempuan. Ayo silakan, saya kasih waktu 1 menit. Kemudian nanti timbullah sebentar ada beberapa pertanyaan. Coba yang praktek kamu sekarang itu sana. Silakan masing-masing kelompok langsung mulai. Ayo. Kalau saya pokoknya saya kasih dia. Ayo. Rayuan, terserah. Pak Ando, saya boleh lihat tidak tangan ke apa. Jadi rayuan. Terserah. Kalau itu tergantung dari si pemilik. Kalau memang dia mau buka, tapi harus berupaya supaya kita buka. Kalau Tora itu petulangan maksudnya pecat, masalahnya orang baik. Iya, ada di jurus. Ada jurus Ayo. jurus untuk suami dan istri berbeda dengan jurus peperangan ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sebab mereka akan begitu pentingnya tugaskan Anda. Ada menggelitik. Kritik saya. Hati-hati, kalau menggelitik. Saya bang aku begitu. Kalau ini masih boleh menggelitik, Terserah kalau ini Bapak Ibu punya menggelitik. cara bagaimana agar supaya tangan itu dia terbuka. Ada menggoda, ada Pak Arman, godaan. Gimana lu? Mau muncul, mau intimidasi, mau marah, mau kritik atau Nah, ini kadang-kadang akan terpasrah. Ya, Bapak Ibu nanti saya akan bertanya sedikit. Pak Arman coba lanjut. Ya, menyangkut dengan yang tadi, saya mau tanya ke tiap kelompok yang tadi. Ada kelompok. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepala
tangan Anda. Yang tadi kepala tangan itu dapat tak buka kata ada tak buka? Siapa yang tak buka? Ada? Ada. Tidak ada, berarti pertanyaan pertama itu akan hangus. Sudah? Berarti saya masuk di pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda tahu menutur kepala tangan Anda? Mengapa demikian? Apa alasan Anda tetap menutur kepala tangan Anda? Yang menutur? Iya, yang kepala tangan itu yang tadi tertutup itu, silakan berikan komentar. Kenapa? Yang pertama, baik. Yang pertama mungkin soal ego. Yang kedua soal yang merayu, tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Jadi memang kurang manjur. Siapa yang kepala tangan? Oh, Dia yang kepala tangan ini ya. Ayo, Ibu. Bagaimana? Kenapa sampai Pak Anu tidak berhasil membujuk? Karena sudah pasangan tidak boleh. Sampai tidak bisa terlepas. Kenapa? Apakah rayuan sama dengan kurang kurang mantap dalam mengumpulkan kata-kata? Ayo. Iya sudah wakil, berarti Ibu siapa yang memegang? Ya. Sebenarnya sama dengan Pak Iksan bilang tadi itu. Belum sama. Pokoknya baru satu kali rayu, menyerah. Jadi kurang berusaha saya situ. Berarti kurang berusaha. Tiga. Dalam kegiatan ini sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol? Dari kegiatan tadi, siapa yang memegang kontrol sebenarnya dari proses tadi? Yang memegang kontrol. Ini kan berupaya sehingga genggaman tangan itu dia terbuka. Ya? Yang genggam, Iya, yang menggenggam. Kendali adalah yang tadi. Mau buka atau tidak kan dari dia. Tergantung dari diri sendiri. Berarti posisi kontrol itu berarti orang tidak bisa intervensi orang. Iya dong? Yang memegang kontrol terhadap sesuatu adalah dirinya sendiri. Berikut. Next. Nah ini teori. Nah, ilusi untuk dari guru terhadap murid. Ini teori kontrol dari William ini. Ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik ini membuat semua orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi poin pertama ini mengontrol itu guru berpendapat bahwa dia dapat mengendalikan siswa murid. Ya, kan? Apa-apa perintah. Masuk. Tidak ada kesadaran dari siswa itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bujukan, rayuan. Ya kan? Anda bikin ini, Anda kasih ini. Anda bikin ini, Anda baik. Sama dengan Anda video beli dulu. Nanti 1000 ambil. Itu bujukan. Ya kan? Kemudian yang berikutnya bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik menekan siswa dengan segala kekurangan. Kemudian ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa itu dianggap benar. Yang lebih muda itu harus diingat. Ya kan? Itu pendapat dari William ini teori. Lanjut Bapak. Iya. Lanjut lagi. Balik. Ya, Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar untuk Bapak Ibu.
silakan berdiri, berpasangan, karena nanti kita ambil berpasangan, iya, berpasangan. Nah dengan sini, ini adalah teori respon. Namun saya akan mempraktekkan sekilas permainan untuk Bapak Ibu. Ada pena? Ya, terlihat. Bapak Ibu, sekarang dengar instruksi saya. Kalau ketika saya bilang kepala, tangan taruh di kepala. Tangan taruh di pinggang atau pinggang. Tangan semua taruh di pinggang. Saya bilang pundak, tangan taruh di pundak. Saya bilang ambil Pak Brede. Sudah? Habis itu bayar ya? Ya. Kita buat permainan. Ya. Bapak Ibu menghadap itu supaya lebih leluasa nanti dalam mengambil. Kita mulai permainannya. Menghadap saja. Menghadap. Ya. Pak Aris di sini. Ini biar supaya kecepatannya. Ya kita mulai. Saya dengar instruksinya, saya kasih sampaikan yang tadi. Kalau saya bilang kepala, tangan taruh di kepala, saya bilang pinggang. Kalau tangan taruh di pinggang, saya bilang bahu atau punggung, taruh tangan di punggung. Ya, sudah. Ya, coba tangan dua taruh. Tiga, sudah. Tiga, coba. Tiga, ambil. Ini DP Gomar supaya kalau ya kita mulai sekali lagi. Tadi itu saya rasa belum ada persiapan di mata. Ya. Bapak Ibu bersiap-siap. Ini kecepatan, kemudian reaksi, konsentrasi. Iya. Kita mulai Bapak Ibu. Coba. Sudah. Tiga. Sudah. Tiga. Coba. Sudah. Tiga. Ya, Bapak Ibu, lanjut lagi untuk materinya, tetapi mengingat sudah lihat di jam. Jadi saya minta tolong untuk rekan-rekan guru yang lain untuk bantu kami dalam asesmen untuk pengisian nanti. Ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Hari ini sungguh luar biasa dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Bikin tempat sampah, orang potong, kemudian nanti orang cek sendiri, lalu jadi tempat sampah. Jadi karena perlu keluar uang untuk beli itu tempat sampah, tapi bisa cari barang bekas. Misalnya kadang masyarakat yang dia mau rusak, bocor, orang secara pakai bisa minta, terus orang bisa potong, kemudian dicat yang bagus, bisa kasih jadi tempat sampah juga. Lumayan daripada orang kasih keluar uang untuk beli, mendingan orang cari barang bekas untuk orang bikin. Masalahnya catnya ini orang bisa minta di anggaran sekolah untuk cat tempat sampah atau kualitas
siswanya yang tanggung. Kalau memang ada dari sana dari sekolah yang kasih ya orang siswa tinggal atau kelas orang tinggal cari jawaban bekas atau itu game bekas nanti bikin yang nanti dia mungkin bisa ya bertahun antara bisa ya kemudian cari apa lagi bagus ya. Iya, betul. Barang-barang bekas yang ada. Kemarin saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah juga bahwa menyangkut dengan ini. Kalau sekolah menunjukkan seperti itu. Kemarin ada tanya itu di belakang tasik itu ada drain kata ada. Saya jawab itu mungkin ada yang sisa-sisa rumput aspalan itu. Tetapi itu tuh tak tahu itu tuh mau cari cara bagaimana bisa ada orang. Entah itu mau konsultasi bagaimana atau pembayaran bagaimana itu tak tahu. Nanti sekolah yang berkoordinasi dengan mereka. Saya cuma kasih DP apa saja. Nah, kalau sekolah sudah menunjukkan bahwa memang kalau tidak ada berarti orang bikin buis. Tempat sampah umum supaya bisa dibakar. Namun yang di dalam kelas tadi yang disarankan oleh ibu itu cukup bagus. Dan itu saya rasa menjadi bisa kita memanfaatkan apa yang ada di sini. Saya lihat itu kemarin itu waktu dengan Pak Arman di SD Pertiwi itu saya lihat anak-anak ini dulu ada bikin itu dulu tanpa sampah itu dari bambu. Jadi orang sudah bikin DP model DP apa itu, kemudian tinggal dipaku bambu itu dikasih keliling. Jadi saya rasa itu orang bisa memanfaatkan karena kita tahu bersama orang pinggir-pinggir ini, ya toh? Karena ada dan tinggal kreasi dari wali-wali kelas saja saya rasa. Karena kenapa? Karena yang saya lihat itu sampah itu dibajalan sendiri di got itu dibantu dengan air. Jadi kalau air tidak kuat dia diam di situ. Makanya ini jadi perhatian khusus untuk wali-wali kelas. Kemudian saya harap di dalam kelas itu mungkin wali-wali kelas mungkin ada keyakinan kelas atau peraturan kelas di dalam disampaikan supaya setiap peraturan itu mungkin saja bisa ada sanksi yang bisa diterapkan sehingga siswa itu selalu patuh, terutama yang poin paling terpenting adalah sampah itu. Jadi Bapak Ibu, saya harap mungkin nih, berarti kamu bisa ambil kesimpulan bahwa nanti pembuatan tempat sampah itu di kelas-kelas, kemudian dikoordinasi langsung oleh wali-wali kelas. Menyangkut dengan waktunya kapan itu bagaimana nih? Saya mau kasih kembalikan untuk wali-wali kelas. Ini dia. Ibu Naomi bagaimana? Sesuaikan saja. Yang muatan lokal itu juga kan bisa masuk di muatan lokal. Yang sampah kalau dari dulu cuma saat buat bulog, pas yang bulog kan bisa. Tapi yang bulog. Berarti kita mulai dari sekarang. Nanti untuk selesainya itu bisa tertarget di waktu kapan? Karena kalau orang mulai sekarang terhadap DP target untuk selesai itu akan berlanjut mungkin kalau tidak terjadi akan orang tunda terus lagi. Pak mungkin orang di hari ini orang bikin lagi, tunda lagi mau ada. Hari itu apa sampai 2 kali pertemuan. Iya. Supaya kalau ada ini ada tindakan keras dari siswaan terhadap ini yang yang jual-jualan. Kenapa? Ya, karena sebagian besar itu jualan yang berserakan. Makanya nanti ada pengawasan, tapi kalau ada tempat sampah maka itu menjadi kelonggaran sendiri. Kita bisa maklumi bersama. Betul? Jadi saya harap wali-wali kelas kita bekerja sama agar supaya nanti kegiatan ini bukan semata-mata untuk saya sendiri tetapi untuk sekolah
Supaya sekolah ini orang tahu bersatu ingin sekolah yang bersih. Siapa saja pasti ingin seperti itu. Maka dari itu kerjasama sangat dibutuhkan. Oke Bapak Ibu, ini yang terhadir cuma wali kelas 12 IPA, 11 IPA nih. 4 wali kelas sudah ada, dan saya rasa mencapai kesepakatan bahwa tempat sampah harus ada. Pada hari ini Oke, Mami. baik, pada hari ini saya mau Jauh sekarang berpoleh. menyampaikan tentang raport Kasih main. ini raport proyek model dari jadi pada pengisian pertama raport proyek ini jadi yang pertama kolom pertama atau pada kolom pertama adalah tentang inti daripada proyek itu. Di dalamnya ada tujuan, ada temanya, ada dimensinya, dimensi proyek Profil Pancasila, ada juga elemen yang terkandung di dalamnya. Di sini, jadi di sini yang nantinya menjadi acuan untuk para yang utamanya adalah dia punya tujuan. Tujuan dimensinya di sini ada setiap proyeknya berbeda-beda ya. Ada dimensinya, ada kreatif, ada kolaboratif, ada yang namanya kearifan global lah. Itu nanti dimensi yang mengisi. Untuk elemen nanti apa yang terhubung, apa yang menjadi penghubung. Jadi elemennya itu nanti terhubung ya. Keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Biasanya di dalam modul proyeknya itu ada termuat dalam situ. Tinggal nanti Pak Ibu untuk proyeknya itu nanti berembuk untuk membicarakan tema serta dia punya tujuan dan lain-lain itu penyusunan. Terus yang berikutnya lagi yang di sini untuk kolom kedua di sini itu nanti yang masuknya itu adalah dia punya subdimensi atau dia punya elemen yang sudah nampak nanti ya. Ada yang belum berkembang, ada yang sudah berkembang, ada yang berkembang sesuai harapan dengan sangat berkembang. Nanti kita bahas bersama-sama. Terus yang berikut lagi, kolom berikutnya lagi itu dia punya ada yang tema. Nah, tema ini kita isi nanti setiap siswa berbeda. Setiap siswa berbeda temanya. Siswa A pilihnya proyek apa? Umpamanya proyek suara demokrasi. Siswa B-nya pilih kearifan lokal atau C-nya itu kewirausahaan. Jadi nanti kita dalam di tema. Ini saya masih pengembangan dulu dia punya raport. Saya rencananya setiap satu file raport untuk P5 ini saya mau taruh 3 raport, 3 macam raport. Jadi di dalamnya itu ada yang temanya suara demokrasi, terus ada suara kearifan lokal dan
dalam rapor. Tinggal nanti kita lihat siswanya siapa-siapa yang masuk di siap-siap proyek. Gitu. Terus yang berikut terakhirnya nanti untuk isian kolom ketiga ini itu diisi elemen dari dimensi-dimensi itu, maksudnya kayak dia punya kreatifnya, terus dia punya subdimensinya, nanti itu kan ada di modul masing-masing. Nanti kalian pakai guru itu saja. Terus untuk yang samping kolom yang sisanya itu tinggal dicetak. Jadi yang kolom di atas itu sebagai keterangan, yang di bawahnya yang kita perhatikan. Siswanya dari dimensi pertama, dimensi pertama dia sudah berkembang, belum berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Tinggal dicetak saja. Jadi bisa saja. Jadi nanti saya coba kembangkan dia. Jadi mudah-mudahan sebelum penerimaan rapor atau sebelum selesai semester, mudah-mudahan rapor sudah selesai. Dan yang kolom terakhir, ada kolom terakhir lagi. Ya, ini dia catatan. Nanti si guru-guru atau tim dari proyek itu, proyek nanti isi dia punya catatan. Kita ini. Saya mau ganti. Karena saya bikin semua belum selesai kan, karena masalahnya mau cari dia punya tujuan, cuma nanti mau tanya di tiap proyek apakah tujuannya sudah dibuat atau belum. Nah, supaya nanti atau saya bikin kosong saja, nanti saya bikin dia punya satu slide untuk setiap diisi tiap kelas nanti. Ini masih pengembangan ya, jadi masih pasti. Oke, yang berikut ini untuk rapor T5. Yang berikut adalah, nah ini dia masih juga saya belum hapus dia punya dia, tapi saya sudah bikin, sudah bolehlah. Contohnya ya. Contohnya ini dia sudah jadi dia punya daftar nilai nanti sebentar. Bapak Ibu mau kasih ke wali kelas kelas 10, sudah ada dia punya daftar nilai. Nama, nilai, terus dia punya deskripsinya yang yang meningkat dan deskripsi yang belum meningkat. Hanya itu saja. Nanti kalau untuk IPA IPS itu nanti dia berembuk sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah dan kurikulum, akan dibagi jumlah nilai semuanya dikumpul terus dibagi banyaknya mata pelajaran. Namanya IPA 3 berarti bagi 3, IPS 4 bagi 4 untuk dapat nilai 1. Dan nilai diisi di raport IPA IPS. Ya, ini raport IPA IPS. Untuk dia punya deskripsinya untuk IPS ya, untuk IPS karena gurunya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Jadi dia deskripsinya nanti kita berembuk antara guru-guru mata pelajaran IPA dan guru-guru mata pelajaran IPS. Berembuk siapa yang nanti punya deskripsi atau nilai hariannya paling tinggi untuk diambil sebagai dia punya deskripsinya. Dan yang paling terendah kita ambil juga yang apa yang terendah untuk deskripsi. Kayaknya Ivan mulai berlomba supaya terendah. Ya kalau semua terendah ya semua pilih. Kalau seni dan prakarya nanti bagaimana? Seni dan prakarya di situ saya dapat itu seni dan prakarya itu saya cuma tahu prakarya saja. Kalau yang ini, kalau 10-nya prakarya dengan seni budaya atau seni, kita menjadi 1 dan dipilih salah satu.
antara mau pilih seni apa mau pilih prakarya. Kalau mau pilih seninya salah satu dari 4 macam seni karya. Seni musik, seni tari, seni rupa, seni apa itu? Drama. Nah, 4 ini pilih satu. Kalau tidak pilih yang 4, pilih prakarya silakan. Jadi di sini semester seharusnya ada kepala sekolah untuk membahas mata pelajaran yang akan mau dicantumkan di dalamnya itu. Kepala sekolah ada semester dengan tertinggi semester. Yang tadi disampaikan oleh Pak Arman, masih ada Pertanyaan. masih ada. Berarti saya ajukan kepada Bapak Ibu yang merasa ada sedikit kegundahan hati untuk menanyakan yang apa tadi disampaikan oleh Pak Arman. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Lebar mic. Jadi Bapak Ibu, ayo silakan. Itu Ibu Naomi kita. Dia malu-malu. Akan sama sendiri. Pak Arman ini mengenai tadi deskripsi yang tadi itu mungkin orang masih bingung itu mau taruh bagaimana tuh dia DP kata-kata atau kalimatnya. Apakah masih mempergunakan kalimat yang lalu-lalu yang sepertinya yang umum-umumnya, ataukah dia terperinci di dalamnya menyangkut dengan pembelajaran, ternyata dari materi. Kan kebanyakan kan langsung ambil itu umum toh, sudah memahami materi yang telah diberikan. Untuk deskripsinya ini kita harus pakai dengan yang namanya dia punya tujuan CP. Pelajaran yang harus bisa cantumkan dalam deskripsi. Setiap mata pelajaran harus ambil dia punya deskripsinya adalah dari pelajaran tersebut. Ini baru contoh. Nanti dihapus. Baru oleh kelas isi sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh guru mata pelajaran. Nomi, tanda tangan mana dulu? Awas punya. Untuk keterampilannya sudah masuk ke proyek. Keterampilannya sudah masuk ke proyek. Yang ini adalah dia punya pengetahuan saja. Dia ada lagi dia punya keterampilan. Ya. Jadi di atasnya itu yang atasnya adalah dia punya keberhasilan atau dia punya yang lebih tinggi, nilai yang lebih tinggi. Dan yang di bawah adalah nilai yang Ibu tanda tangan. tercapai dan belum keterampilannya itu kan sudah masuk ke proyek. Karena di proyek itu kan setiap elemen daripada mata pelajaran itu setiap proyek dia menyangkut daripada elemen-elemen dari mata pelajaran yang digabungkan. Contohnya kayak suara demokrasi mungkin ada dari PKN, ada juga dari IPA ataupun apalah seperti itu. Ini yang kemarin yang tahun kemarin atau tahun ajaran kemarin itu kan kurikulum itu hanya sebatas dia punya materi tentang IKN saja itu. Tidak dibahas tentang rapor daripada IKN ini. Jadi saya harap ketika penyampaian ini Bapak Ibu harus simak baik-baik sehingga
penyampaian yang diberikan yaitu dapat Bapak Ibu lakukan. Nah kemudian untuk sebentarnya lagi ini Bapak Ibu saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah lelah dan lain sebagainya. Nanti sebentar ada daftar hadir yang sudah ditandatangani. Nah Bapak Ibu nanti langsung menuju kepada bendara kami Ibu Lucy. Lucy ini sudah dari tadi sudah panas-panas ancang-ancang ini saya lihat di atas ada kertas-kertas yang mudah-mudahan itu amplop yang akan dibagikan. Bapak Ibu untuk nominal di dalamnya jangan Bapak Ibu berkecil hati kalau mendapat memang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Jadi menyangkut dengan raport, bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan saya persilakan untuk jika ada pertanyaan. Apalagi yang fase-fase tuh, kelas fase. Wali-wali kelas di bidang raport. Nanti saja kalau ada yang Itu Pak yang nama pelajaran terintegrasi itu misalkan nah itu tema soal demokrasi. nah cuma temanya soal demokrasi. Mata pelajaran apa yang terintegrasi dalamnya itu? Apa PKN, apa sosiologi, kalau sosiologi berarti masih base kan? Berarti PKN dengan base. Mungkin juga ada yang pertama mungkin di bahasa Indonesia. Jadi dia terintegrasi. Jadi setiap temanya itu harus ada mata pelajaran yang terintegrasi. Dia terpakai maksimal minimal. Saya berapa maksimal? Ada dia sebenarnya sudah ditentukan. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Dan untuk kearifan lokalnya mungkin sekitar seni budaya atau prakarya ditambah dengan PKN ditambah dengan sosiologi atau IPS. Kalau soal demokrasi mungkin bahasa Indonesia terus PKN sama IPS. Terus nanti kewirausahaan mungkin IPS juga masuk kayaknya yang banyak. Yang paling banyak untuk proyek ini dia terkait adalah IPS karena di dalamnya itu kan ada sosiologi dan ekonomi. Kalau kewirausahaan itu kan dia berhubungan dengan ekonomi, terus berhubungan juga dengan prakarya. Mungkin hanya 2 itu berbeda. Kalau PKN kan kewirausahaan kan tidak masuk. Kalau kearifan lokal mungkin PKN bisa masuk juga karena dia rumahnya masyarakat umum. Jika Rupa Bapak Ibu bermata bukan di papan. Bapak Ibu lagi sibuk. sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ini yang wali kelas di kelas 10 ini diprogramkan banyak. Dan saya tahu ini banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, Ibu Naomi, mungkin dari sekian penjelasan dari senior Pak Arman, mungkin ada yang belum dipahami tentang raport, silakan untuk bertanya. Saya ulangi lagi untuk Bapak Ibu bahwa sebentar nanti waktu sekitar tinggal mungkin tidak sampai 1 jam beliau akan berangkat. Jadi untuk pengisian di keterangan atau kolom kedua ini belum berkembang, mulai berkembang, masih pendapat, masih berkembang itu hanya diisi dia punya semacam pemahaman dari siswa. Nanti di bawah baru secara spesifik dari dimensi pertama dari topik ini yang mana yang sudah berkembang, yang mana yang sudah ditonjol atau sudah ada di siswa. Jadi keterangannya nanti di
kedua. Tabel kedua itu ya. Ya, yang isi Ibu Naomi. untuk tabel 2 ini yang isinya itu kan dia kan kelihatan kelihatan berubah. Tahu? Umpamanya kalau suara demokrasi, siswa siapa saja yang pilih di suara demokrasi dia punya tabel nomor 2 itu tidak akan berubah. Yang tabel kedua sama tabel pertamanya itu tidak akan berubah. Yang akan berubah adalah tabel ketiga dan keempat sebagai catatan dan dia punya hasil daripada siswa waktu melaksanakan proyek. Dan setiap temanya itu pasti akan berbeda. Dia punya keterangan daripada tabel nomor 2. Tabel nomor 2 dari 1. Jadi dia cuma yang berbeda nantinya sementara adalah dia punya 4 kolom ini. Nanti berbeda. Di sini. Sedangkan dia punya isian atau dia punya keterangan-keterangan yang lain itu pasti semua sama. Bukan pasti, memang akan sama. Yang berbeda dia punya checklist dan catatan wali-wali. Pak, dari nampakan yang ini, apakah ada contoh yang konkret untuk menunjukkan supaya bisa dilihat dari mungkin dari definisi seperti bagaimana dalam kalimat, karena wali kelas ini butuh DP aksi nyata. Nah, itu yang saya mau sampaikan tadi. Saya pernah tanya, apakah sudah ada penyampaian setiap tim proyek kepada kepala sekolah ataupun kepada koordinator proyek ini menyangkut dengan tujuan, terus dimensi profilnya dan dia punya mata pelajaran yang terintegrasinya. Apakah sudah ada penyampaian? Belum. Kalau belum ada ya yang bikin nantinya itu tim proyek harus membuat dia punya setiap proyek itu dia punya tujuan, dia pembelajaran, dia bisa pembelajaran, dia punya mata pelajaran yang terintegrasi. Warna disampaikan kepada tim koordinator proyek. Agar ketika mau dimasukkan ke dalam rapot atau mau diserahkan kepada wali kelas, itu dia sudah tidak kacau walau dan ini nanti saya juga akan insya Allah mudah-mudahan ya dewasa dan cepat selesai karena dia punya untuk proyeknya nanti dia punya daftar nilainya akan berbeda dengan daftar nilai tingkat tahun akan berbeda karena dia akan di dalamnya harus tema sekian nama siswa terus tema apa soal demokrasi terus nanti nama siswa dia punya tujuan jadi susunnya itu semacam kita punya silabus jadi tema tujuan dimensi profil mata pelajaran terintegrasi dan dia punya subdimensi yang nanti diisi elemen dan target pencapaian. Pak Man, mohon maaf saya bisa potong. Untuk pengisian yang ini bolehkah kita langsung terjun secara langsung ke nyata untuk pengisiannya supaya lebih memahami apa-apa yang di dalamnya? Apakah boleh? Sehingga ketika pengisian kita bisa bersama-sama apa yang harus diisi di tujuan misalnya apa. Ya, saya maunya sih seperti itu. Cuma ini kan masih sementara kita pengembangan terkait. Jadi orang belum ada mencapai satu kesepakatan yang mana setiap
proyek itu belum memaparkan dia punya tujuan. Kalau sekiranya saudara sudah bisa untuk mengembangkan dia punya modul, sudah jadi. Kan modulnya kan masih mentah, belum dipatenkan atau belum dibuat untuk jadi modul untuk diterapkan di sekolah. Nah, kita harus ada pertemuan seperti ini untuk bisa mencari dia punya target daripada atau dia punya inti daripada proyek itu. Intinya bukan saja sebagai siswa mampu bekerja atau tidak, gurunya juga harus dievaluasi lagi. Sudah sejauh mana dia punya tujuan dan kuat, dia punya dimensi profilnya apa saja yang perlu dibuat, terus elemennya apa, mata pelajarannya apa, mata pelajaran verifikasinya apa saja, itu sudah mesti ada. Sebenarnya kalau misalnya ini kan sudah pertengahan, harusnya dari awal sebelum kita masuk ke pada ini, terus mesti bikin dia. Cuma kemarin kurikulum yang ikut kegiatan ini kan tidak dijelaskan di dalamnya tentang apa. Mereka hanya mencari kesan daripada kayak ini. Jadi kalau kita mau pakai juga rapot untuk contohnya seperti apa, saya masih ada contohnya sih, cuman sebatas gambar sih dari kabut. Ini rapot yang digunakan untuk fase E atau semua? Fase E saja. Karena proyeknya itu untuk fase E, ada fase E, ada fase tas. Nanti ketika tahun berikut baru diterapkan di fase F. Kalau memang terada maka wali-wali kelas terima kasih. Oke, Anda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu. Untuk ini budaya positif yang ini sudah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Halmahera Barat, saya pikir sebagai pimpinan saya pikir itu sudah bagus, karena ini akan memberikan motivasi kepada anak-anak supaya hal-hal yang positif yang ada di lingkungan SMA Negeri 4 Halmahera Barat ini selalu mereka tanam dalam hati, supaya dia akan menjadi suatu pelajaran bagi yang mereka juga, terus ada bagi yang nanti masuk ke SMA Negeri 4 Halmahera Barat. Jadi mengikut budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh CGP di SMA Negeri 4 Halmahera Barat ini, saya luar biasa, sudah luar biasa, dan harapan kepada CGP untuk budaya positif ini, mudah-mudahan CGP ini selalu mendampingi anak-anak yang ada di SMA Negeri 4 Halmahera Barat maupun guru-guru yang ada di SMA Negeri 4 Halmahera Barat, supaya selalu meningkatkan budaya positif di SMA Negeri 4 Halmahera Barat. Jadi itu harapan saya kepada Bapak CGP di SMA Negeri 4 Halmahera Barat. Terima kasih. Yang telah diberikan kepada saya dari CGP sangat bermanfaat dan yang pastinya positif, berkaitan dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, tentunya sangat berpengaruh, berdampak bagi siswa maupun guru itu sendiri. Harapan ke depan agar CGP ini terus mengembangkan budaya yang positif di lingkungan sekolah agar lebih maju ke depannya.